Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu masyarakat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi subuh kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rafiq Jamali FA. Ustaz, kami berserah. Astagfirullah. Yuk Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi allati nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa baslihi li tablighi syara'illah hidayah. Kajian kita pada hari ini menyambung tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah sebutkan ada isyaratnya, bukan tertulis langsung. Ada isyaratnya yang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Bapisa Purana agama Hindu dalam bahasa Sanskerta. Pertanyaannya, kan agama Hindu itu agama budaya, bukan agama Samawi. Kok ada juga isyarat-isyarat yang tersangkut agama Samawi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, jumlah nabi itu di dunia adalah 315 orang nabi-nabi. Nabi-nabi 24.000 orang. Yang 313 nabi itu rasul. Jadi di antara 24.000 orang nabi-nabi itu tersebar seluruh dunia. Tak mustahil ada yang dari India dan juga dari Persia, juga dari belahan bumi yang lain. Tak mustahil, karena nabi-nabi ini membawa firman Allah hanya untuk keluarga dan lingkungannya. Sedangkan rasul-rasul 315 orang itu rasul-rasul membawa syariat. Nabi-nabi tidak membawa syariat. Nah, kemudian di dalam kitab Taurat sudah disebutkan nama kitabnya Kidung Agung, pasal yang ke-5 ayat 10 sampai ayat 16. Itu Taurat. Itu Zabur ya, Mazmur, Kidung Agung. Kalau kitab Taurat, nama kitabnya Kitab Ulangan, pasal 18 ayat 18. Seorang nabi, hai Musa, akan kubangkitkan dari kalangan orang yang bersaudara denganmu. Saudara dari Bani Israel adalah Bani Ismail. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari kalangan Bani Ismail. Nah, kalau dalam Injil Nabi Isa, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Surat Shaf ayat 6. Ingatlah ketika Isa berkata, ya Bani Israel, aku ini hanyalah seorang rasul
aku membenarkan kitab terdahulu, kitab Taurat dari Nabi Musa, tapi aku membenarkan juga sesudahku akan datang seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Tatkala dia datang nanti, kamu menganggapnya sebagai tukang sihir yang nyata. Nah, lahirlah Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah itu pada awal tahun itu terjadi pemberontakan dari Yaman, tentara memakai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Rupanya sebelum dia datang menghancurkan Ka'bah, sudah dihancurkan dulu oleh tentara bergajah. Tentara bergajah itu dihancurkan oleh bom berapi yang dibawa oleh burung-burung kecil, namanya burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, diutuslah oleh Allah sejenis burung namanya ababil membawa batu yang berapi, ditimpakan kepada tentara bergajah itu sehingga berlobang-lobanglah tubuh gajah tadi beserta orangnya mati. Ada yang mati di tempat, ada yang mati setelah pulang karena lobangnya itu tidak sampai ke dalam tulangnya, yang kena itu ada bintik-bintik merah di tubuhnya seperti penyakit cacar, dan ujungnya mati juga. Itulah makanya tahun itu disebut dengan tahun gajah, tahun 571 Masehi. Jadi bedanya umur Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa adalah kelahiran Nabi Isa tahun pertama, ada yang menyebutkan tahun ke-6 dari Masehi, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah tahun 571 Masehi. Itulah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, setelah beliau lahir, beliau itu tinggal di kota Mekah. Ternyata ibunya tidak subur, karena Mekah itu agak tandus, maka dicarilah orang yang bisa menyusuinya di desa-desa yang subur kebetulan menyusui anaknya. Itulah dia Halimah di kampung Sa'diyah, sehingga dinamakan Halimatun Sa'diyah. Dan Halimah itu punya anak yang sama besar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad ini punya saudara kembar, tapi saudara sesusuan. Siapakah namanya, Bu? Ibu-ibu biasa mengaji. Siapa namanya saudara sesusuan? Nabi Muhammad, anak dari Halimatul Sa'diyah. Siapa? Ingat kan? Bapak, namanya adalah Damrah. Damrah namanya saudara sesusuan itu. Jadi bersahabat baiklah si Damrah ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia kembali lagi kepada ibunya Halimatun, ibu kandungnya Siti Aminah. Jadi Siti Aminah ini membawa Rasulullah itu dari Mekah menuju Madinah di pertengahan jalan. Nah, ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, meninggallah ibunya yang bernama Siti Aminah. Jadi ketika dia berumur 6 tahun, dia menjadi yatim piatu, tak punya ayah, tak punya ibu. Dirawatlah oleh kakeknya kemudian yang bernama Abdul Muttalib. Tak lama sudah itu meninggal pula lah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Maka dia berpindah tangan, dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib itulah yang membawa dia berdagang, yang melatih dia tentang kehidupan yang mandiri. Karena itu kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, contohlah beliau itu orangnya mandiri. Beliau tak pernah menjadi pegawai negeri swasta beliau.
Mandiri itu bahasa Indonesia, swasta bahasa Sanskerta. Wira swasta, wira itu artinya berani, swasta hidup sendiri melalui dada. Ada satu hadis mengatakan 90% kekayaan dunia dituangkan oleh Allah di dunia perdagangan. Karena itu kuasailah perdagangan. Perdagangan yang paling baik seperti Pak Imam Pak Zainal Hazmi menjual air, berdagang air ya. Wah, itu paling bagus sekali, terutama di Timur Tengah. Sehingga kepada Rasulullah ditanya, kalau sedekah yang paling bagus apa dia? Air katanya. Karena sangat diperlukan. Sekaya-kayanya orang di dunia ini kalau nggak ada air nggak bisa hidup ya. Duitnya miliar-miliaran, ada air segelas dikasih nggak hidup dia. Jadi lebih berharga segelas air di waktu tertentu ini, lebih berharga segelas air dibandingkan duit yang miliaran. Jadi yang paling utama sedekah air. Cuma dulu kalau di Arab itu orang pedagang air nggak seperti sekarang pergi galon Pak Zainal ya. Dulu enggak, kulit kambing itu yang lembab dijahit. Nah, karena dia sudah lembab, jahitan itu tidak keluar air. Jadi dia bisa membawa kantong-kantong yang terbuat dari kulit kambing, kulit unta, ya kulit domba. Itu kantong airnya, dia tahan, diikat tahan, air di dalamnya tahan. Nah, itu perdagangan Rasulullah SAW beliau itu di